sunmu ida kartami surutan dimna badia busur mabain rahaki agogaonmu sanggap maturahako unang say holan manetek lohi sanggap diriku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Salam sejahtera bagi Amang dan Inang dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur memasuki hari yang baru di minggu ini dan marilah kita bersama-sama memulai persekutuan kita dengan Tuhan sebelum kita mengawali tugas kita di sepanjang hari ini. Marilah kita mendengarkan firman kehidupan yang akan memberi kita tuntunan, memberi kita bimbingan, dan yang akan memberikan inspirasi bagi kita dalam melakukan tugas-tugas kita sepanjang hari ini. Mari kita dengarkan. Ayat harian kita pada hari ini, Senin 20 September 2021, diambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam pengalaman hidup kita, seringkali kita mendengar seseorang yang telah terjebak, terperangkap, menjadi seorang yang menjadi hamba uang. Dia melakukan apapun untuk mendapatkan uang. Bahkan dengan cara-cara yang tidak masuk akal, dengan cara-cara yang duniawi, yang sungguh-sungguh mengorbankan banyak orang, dia lakukan karena dia telah menjadi hamba uang. Tentu ini menjadi satu pengalaman yang sangat nyata di tengah-tengah kehidupan kita, dalam semua aspek. Ini tidak hanya terjadi di lingkungan sekitar kita, di tengah-tengah masyarakat. Ini tidak hanya terjadi di tengah-tengah keluarga, tidak terjadi di tengah-tengah negara. Bahkan hamba uang bisa menjadi sebuah persoalan baru di tengah-tengah gereja. Dan apabila ini masuk kepada mereka yang mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan, maka kita dapat bayangkan apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan gereja. Dari sekian kasus yang pernah kita dengar, di beberapa tempat, di beberapa gereja, keributan, kericuhan, dan perselisihan terjadi, diawali dengan masalah yang berhubungan dengan uang. Dan kemudian itu menimbulkan kecurigaan satu dengan yang lain, lalu menimbulkan perselisihan dan pertikaian yang kemudian tidak dapat diatasi. Karena itulah, hal ini menjadi sangat penting dalam firman Tuhan, mengapa kita diingatkan supaya kita tidak terjebak menjadi hamba uang. Kita tidak terperangkap dengan cinta uang yang menyebabkan kita dapat melakukan apapun untuk mendapatkan uang. Di tengah kehidupan kita sehari-hari, hal semacam ini memang bukan hal yang baru. Bahkan dalam satu pengalaman keluarga, orang tua yang sibuk bekerja, ayah dan ibu yang sesungguhnya dari ketulusan hati mereka bermaksud untuk mengumpulkan sebanyak mungkin uang dalam rangka untuk mempersiapkan masa depan anak mereka. Tetapi salah menempatkan bagaimana mereka mencari uang. Mereka akhirnya tidak dapat lagi mengendalikan diri. Mereka sungguh-sungguh menjadi hamba uang. Kemudian kehidupan anak-anaknya tidak dapat diarahkan dengan baik. Pendidikan mereka kemudian tidak dapat terjadi dalam satu dialog hidup yang dapat terus membimbing, memimpin anak-anaknya, karena mereka telah mereduksi, mengecilkan arti kasih sayang itu hanya dengan menyiapkan apa yang diperlukan oleh anak-anak mereka. Kemudian dapat kita bayangkan bahwa anak-anak mereka akhirnya kehilangan kesempatan hidup, kehilangan masa depan mereka karena orang tua yang sibuk mencari uang. Karena itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita sebagai orang-orang Kristen
sebagai orang-orang percaya, dengan yakin, dengan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan mencukupkan apa yang kita perlukan. Ini menjadi sebuah fondasi iman yang harus diimani oleh setiap orang-orang percaya. Apabila mereka mau hidup dengan tenang, hidup dengan bahagia, menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh sukacita, mereka tidak boleh terperangkap menjadi hamba uang. Mereka harus percaya bahwa setiap kali menyampaikan doa kepada Tuhan dalam doa Bapa kami, kita diajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pengertian secukupnya tentu bukanlah sesuatu yang kurang, tetapi manusia perlu menjaga sebuah keseimbangan hidup yang dapat membuat dia mengalami sukacita dalam Kristus Yesus. Memang kita meyakini bahwa di tengah-tengah zaman kita sekarang semua urusan selalu berhubungan dengan uang. Tentu sekali ini juga memang menuntut sebagian orang akhirnya berpacu dan berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin uang. Tetapi bukan berarti bahwa kita harus menjadi hamba uang. Kita tidak boleh dikendalikan oleh uang dan kemudian menafikan semua hal, dan mungkin kita akhirnya mengorbankan banyak hal di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itulah hari ini mari Amang dan Inang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terutama sekali anak-anak muda yang saat ini baru memulai profesi, baru memulai pekerjaan, baru memulai mencintai pekerjaan mereka, dan saat ini adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk mengumpulkan banyak uang. Tentu tidak salah mengumpulkan uang, tetapi yang salah adalah apabila manusia menjadi hamba uang, yang kemudian itu dapat merusak kehidupannya, yang kemudian itu akan menciptakan rasa greedy, ketamakan, yang kemudian akan menyebabkan seseorang melupakan sesamanya, bahkan kemudian dia melupakan Tuhan karena dia menganggap uang dapat mengatur semua hal. Bahkan di tengah-tengah kehidupan kita, Pak Meo, ini sering kita dengar orang mengatakan, ya semua bisa diurus, semua bisa diatur dengan uang. Kalau ada uang, semua beres. Kemudian ini menjadi sesuatu yang dihidupi. Awalnya hanya sebuah ejekan, hanya sebuah celotehan, tetapi kemudian karena ini menjadi sesuatu yang biasa, diulang-ulang, diucapkan berkali-kali, akhirnya dialami, kemudian menjadi sebuah kebenaran yang menjadi bagian dari kebudayaan atau menjadi kebiasaan manusia. Karena itulah hari ini mari kita diajak oleh firman Tuhan hari ini, marilah kita selalu belajar mencukupkan diri untuk apa yang kita terima. Ketika kita menerima gaji, menerima segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita, mari kita berdoa, menaikkan syukur kepada Tuhan, sembari kita mengatakan, Tuhan ajar aku untuk bersyukur atas apa yang Kau berikan, dan biarlah Tuhan membimbing aku untuk memakai ini, supaya ini mendatangkan sukacita, kebahagiaan dalam kehidupan kami. Jangan uang menjadi sumber kekacauan dalam hidup, yang menyebabkan banyak dampak-dampak buruk dalam kehidupan kita. Tapi biarlah uang kita pakai sebagai alat kita untuk bersyukur kepada Tuhan, serta marilah kita tetap membuka hati kita untuk hidup di dalam kecukupan, bahkan bila lebih dari apa yang kita harapkan. Marilah kita belajar juga berbagi dengan orang lain. Sebab itulah dasar hidup Kristiani kita, bahwa kita belajar untuk menjaga keseimbangan di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan itulah kita akan dapat mengalami sukacita yang penuh dalam Kristus Yesus. Itulah yang akan dapat memberikan kekuatan bagi orang Kristen, sehingga mereka selalu bersukacita dalam Tuhan, dengan segala milik, dengan segala uang yang mereka dapatkan daripada Tuhan. Mereka tidak akan mabuk, kepayang dengan uang yang mereka dapatkan, lalu melakukan banyak hal yang ceroboh dalam kehidupannya, serta menghambur-hamburkan, seperti seorang yang tidak pernah merasakan bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Hari ini kita dituntun oleh firman Tuhan supaya kita bersyukur dalam segala kecukupan yang kita dapatkan. Apabila pun Tuhan memberikan lebih, marilah kita selalu bersukacita untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan kita, keseimbangan duniawi dan rohani yang selalu memberikan kepada kita kebahagiaan, memakai segala pemberian Tuhan dengan penuh tanggung jawab, menggunakan itu untuk menjadi berkat, menjadi sukacita bagi kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Kiranya hari ini saat memulai pekerjaan dan mengharapkan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan akan menghasilkan uang, jangan harapkan dan jangan mau uang memperhamba
hidup kita. Tetapi uang kita pakai untuk menjadi sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus Kristus menyertai dan memberikan kekuatan kepadamu dalam menjaga keseimbangan hidup yang membawa kebahagiaan dan sukacita, karena kita mengatakan bahwa aku merasakan bahwa semua yang diberikan oleh Tuhan cukup, dan ajar aku untuk selalu memakai itu dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Biarlah firman yang mengingatkan kami supaya kami tidak terperangkap, kami tidak terjebak menjadi hamba uang, tetapi biarlah kami dengan rasa syukur, sukacita menjaga keseimbangan, kami dapat merasakan bahwa segala yang Tuhan berikan dalam hidup kami cukup untuk memberi kami sukacita dan memuji nama-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin kami sepanjang hari ini, supaya kami tetap dapat menjaga keseimbangan hidup dalam kehidupan duniawi, terutama dalam kehidupan rohani kami, sehingga kami tetap hidup dalam sukacita dan kebahagiaan karena Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, sertailah kami di sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.